sana ternyata sangat sepi, kisaran jarak 10 meter saya ngecium bau amis. Tapi bau amis bercampur sama bau pandan kayak bau kuburan baru gitu. Karena kan pada saat itu kabut ya, tambah dekat, si pria ini berdiri. Dia pakai kemeja, badannya emang gede. Pas dia berdiri, ternyata dia nggak ada kepalanya. Hah? Ngobrol lah dengan saya. Saya mau udah nikah mas, tapi saya nikah sama single parent katanya. Saya juga sekarang lagi ada masalah sama keluarga saya, sama istrinya. Dodo ini baru aja kenal sama saya, tapi kok dia ngobrol sebegitu deepnya gitu loh. Kalau di kita kan tahlilan seperti biasa, hidangan seperti biasa, tapi di sana hidangannya itu dikatakanlah abnormal. Jadi hidangannya itu kayak ayam cemani, pasaknya itu kayak dikukus doang lah. Makanan-makanan yang disajikan pada saat tahlilan itu termasuk kayak ayam cemani, itu juga termasuk syarat yang jadikan tradisi oleh orang sana? Iya, syaratnya. Singkat cerita, jam 12:30 malam, itu ada yang ngetok-ngetok pintu rumah. Ngebuka pintu, Pak Le ada apa jam segini kok ketok-ketok pintu? Arjen mas, terus ngomong katanya. Dodo hilang. Mari kita cari ke hutan katanya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Jadi hari ini gue kedatangan narasumber yang dimana dia ini punya pengalaman atau cerita ketika datang ke satu desa yang dinilai itu banyak keanehan ketika dia tinggal di sana. Nah, keanehannya seperti apa? Langsung aja kita tanya sama narasumbernya, namanya Mas Faisal. Oke, Mas Faisal, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas ya? Iya. Oke, jadi Mas Faisal ini pernah punya pengalaman atau kisah yang dimana dia pernah datang ke suatu desa dan di sana itu banyak sekali tradisi-tradisi yang gak umum lah bisa dibilang. Betul ya Mas? Iya Mas Jamal. Mungkin boleh dikasih sedikit detailnya apa aja sih? Iya Mas Jamal, jadi di sana itu emang ada tahlilan yang dilakukan pada saat malam Jumat. Tapi yang bikin bedanya itu adalah hidangannya. Hidangannya itu ada ayam cemani. Ayam cemani? Iya, yang dihidangkan. Oke, iya. Ya nggak umum lah ya? Iya, nggak umum gitu kan. Karena kan ayam cemani kan kita tahu lah buat apa gitu. Tekannya kebiasaan orang-orang kita. Tapi ternyata ayam itu juga bisa dimakan gitu. Bener. Dan itu harus? Dan itu harus. Harus ya? Harus setiap malam Jumat. Gitu. Ayam cemaninya, hidangannya. Iya, itu core-nya gitu loh. Oke. Yang harus ada di hidangan itu. Iya. Dan katanya pada saat Mas Faisal datang ke sana itu ada satu kejadian juga nih, di mana ada orang yang hilang secara misterius di kampung tersebut. Iya, emang ada. Kebetulan juga saya tuh baru kenal beberapa hari sama dia. Terus ternyata hilang secara misterius ketika ditemukan dalam keadaan yang Oke, nanti diceritain ya. Iya. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Lalu kalian kirim voice note. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Faisal, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri kita mulai. Awalnya dimulai pada saat tahun 2021. Ketika saya baru saja resign dari salah satu perusahaan provider Jawa Barat. Nah, saya kebetulan punya kenalan namanya Mas Adi. Mas Adi ini
Sebenarnya dia asli orang Jawa Tengah. Hanya saja dia menikah dengan perempuan di Jawa Timur. Gitu, salah satu dari Jawa Timur. Saya itu kontekan sama dia. Ternyata ada peluang bisnis tadi sana di Jawa Timur, di kampung istrinya. Dia katanya mau memperdayakan Simplesia. Apa itu? Ya, Simplesia itu jadi ini Mas Jamal, jadi tumbuhan herbal yang dikeringkan. Jadi kayak misalkan jahe, kunyit dikeringkan kayak gitu. Saya berangkat pada saat itu dari Jawa Barat, naik motor lah ke Jawa Timur. Perjalanannya kurang lebih 14 jam. Jadi jauh tuh. Tapi karena saya suka touring ya, suka motoran. Kayak kesini pun ya motoran gitu kan. Setelah 2 jaman, saya baru nyampe lah ke daerah rumah Mas Adi ini. Gitu. Di sana ternyata sangat sepi, terus jarang ada rumah juga masih jarang gitu kan. Hanya saja kebetulan dari rumah Mas ini dia punya tetangga satu doang. Jadi si tetangga yang satu doangnya ini tuh seorang pengrajin kayu, gitu tetangganya itu. Saya sampailah ke rumah Mas Adi, biasa salaman, terus ya temu kangen juga ya karena udah lama belum ketemu. Terus setelah itu posisinya itu Mas Adi ini tinggal sama mertuanya. Jadi di rumah itu tuh ada ibu, bapaknya istrinya sama Mas Adi dan 2 anaknya gitu. Jadi karena di rumah itu kamarnya tidak ada lagi, otomatis saya diperkenankan untuk tidur di ruang tamu. Singkat cerita, besok pagi ketika pagi hari saya baru bangun tidur. Jadi tradisi orang sana itu ngasih 2 minuman, yang satu itu kopi sama teh. Gitu. Terus dipersilakan buat makan juga tuh. Agak kaget juga saya. Kenapa tuh? Karena makanannya tuh menurut saya nggak begitu senormalnya di Jawa Barat lah. Contohnya teksturnya tuh kayak ati, kayak ati sapi, tapi ternyata darah yang dibekukan. Iya. Sebelumnya kan kalau di Jawa Barat itu disebutnya itu marus. Ada juga ini ulat sagu. Itu aneh banget sih. Jadi kayak ulat digoreng kayak gitulah. Gitu. Itu agak aneh juga sih. Terus singkat cerita setelah saya makan, saya keluar rumah, saya lihat ke sebelah kiri dari rumah di pengrajin kayu itu. Ternyata di situ banyak orang yang pada ngumpul tuh, gitu. Saya langsung ke sana, saya nyamperin karena kebetulan Mas Adi pun lagi di sana, gitu kan. Kenalan lah, weh Mas sini katanya. Terus ada salah satu teman baru pada saat itu teman baru yaitu Dodo, gitu. Saya kenal Dodo di situ, dia itu seorang pegawai di situ. Jadi ada kalanya dia lagi kerja, saya temenin, gitu kan. Jadi lambat laun saya semakin dekat lah sama dia. Gitu. Ketika saya dekat sama si Dodo dan terus makin hari makin dekat, setelah itu Dodo mulai ngobrol lah dengan saya. Oh, Mas Faisal tuh berarti di Jawa Barat udah nikah belum, Mas? Pada saat itu saya ngomong, ya belum, Mas. Belum. Kata dianya, saya mau udah nikah, Mas, tapi saya nikah sama single parent katanya. Dia belum punya anak, gitu. Iya, terus dia juga sebenarnya ngobrol juga kan, katanya saya juga sekarang lagi ada masalah sama keluarga saya, sama istrinya, gitu kan kata Dodo. Saya di situ agak sedikit iba. Terus begitu pula kan Dodo ini baru aja kenal sama saya, tapi kok dia ngobrol sebegitu deepnya gitu loh. Tapi ya saya mengokekan aja lah biasa. Terus ya udah yang sabar, kasih support segala macem gitu kan. Singkat cerita, sampailah pada malam Jumat nih, si bapaknya istrinya teman saya ngajak saya, Mas Faisal mau ikut rutinan enggak tahlil malam Jumat katanya kan. Kata saya, di mana Pak? Itu di tetangga kok deket. Kalau mau ikut ya udah ayo ikut. Nanti kita berangkatnya setelah maghrib pada saat.
karena saya lagi-lagi saya adalah seorang yang pendatang ya, pengen bersosialisasi gitu loh. Jadi saya mengiyakan. Ya udah Pak, singkat cerita, habis maghrib itu kita berangkat. Kita berangkat itu bertiga, Mas Adi, mertuanya, dan saya, gitu kan. Sampailah saya ke tempat tahlil tersebut. Cuman emang ada sedikit yang janggal juga nih. Apa tuh? Kalau di kita kan tahlilan ya tahlilan seperti biasa, hidangan seperti biasa, tapi di sana hidangannya itu ada hidangan dikatakanlah abnormal. Abnormal tuh. Jadi hidangannya itu kayak ayam cemani. Itu dihidangkan. Oke. Ayam dari cemani. mana ayam cemani? Warnanya hitam. Dan saya nanya juga kan. Oke. Gitu. Pada saat itu ketika hidangan itu datang, saya nanya, loh Pak, daging ayam apa? Atau misalkan bebek kan juga agak hitam, gitu. Terus kata si bapaknya, bukan, ini tuh ayam cemani, gitu. Jadi si ayam cemani itu diporsiin. Jadi dipasaknya itu kayak dikukus doang lah. Gitu, terus diporsiin buat kita makan gitu. Terus yang lebih shocknya juga di situ tuh ada ini rempeyek laron. Aneh banget. Jadi laron kan kalau di Jawa Barat itu dipakai buat mancing ya. Iya, iya. Tapi di sana itu laronnya dipasak kayak gitu. Bahkan ya saya ngobrol juga, oh ini rempeyek laron. Iya Mas, jangan kaget, di sini mah hal-hal yang alam sediain asal kita punya garam katanya. Kita masih bisa bertahan hidup katanya. Benar. Gitu. Ada benernya. Iya gitu. Lagi musim hujan tuh, ada laron. Nah, iya. Banyak laron juga kan Iya. ya. Setelah itu ya udahlah, saya kan karena pendatang juga. Ya udah, saya juga ikut tradisi mereka gitu kan. Setelah itu kita makan, dikasih 2 nasi juga. Jadi nasi tiwul sama nasi putih biasa. Gitu. Makan. Selesai makan, ngobrol ya. Terus ketika asik ngobrol, si bapak ngeletuk, keburu malam, Mas. Yuk kita pulang aja. Kata saya, oh ya udah Pak, ayo. Pulang lah. Kita pulang. Di situ suasananya berkabut. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, jam 8 malam, saya mau tidur tuh. Di ruang TV itu, si ibu ini masih nonton TV. Karena kan saya di ruang tamu ya, jadi kedengeran lah, biasa. Terus posisi saya lagi rebahan, tiba-tiba ada lindu. Jadi ada gempa. Saya langsung bangun. Setelah saya bangun, saya lari ke luar. Dan satu rumah pun keluar semua gitu. Emang durasinya nggak begitu lama ya, 3 menitan. Setelah itu 10 menit baru kita masuk lagi ke rumah gitu. Setelah itu singkat cerita jam 12:30 malam. Kebetulan pada saat itu saya belum tidur ya. Masih belum tidur, saya masih scroll HP segala macam. Itu ada yang ngetok-ngetok pintu rumah. Karena saya di depannya di ruang tamu, jadi saya yang paling terdengar. Ngebuka pintu, ternyata itu ada Pak Le. Pak Le itu Pak RT juga. Jadi masih saudaranya. Pak Le, ada apa jam segini kok ketok-ketok pintu? Arjen Mas, ada bisa bangunin Mas Adi nggak? Kata dia gitu loh. Ada apa gitu Pak Le? Pokoknya urgent. Ya udah, pada situ saya nggak banyak ngomong lagi. Saya langsung masuk ke depan pintu kamarnya Mas Adi. Saya ketok-ketok, Mas. Dia bangun. Ada apa tuh Mas? Itu ada Pak Le di depan nyariin. Jam segini. Iya nggak tahu ada apa kata saya tuh kan. Nyamperin lah ke Pak Le. Dari situ kan karena emang agak berisik. Orang-orang rumah pada bangun semua kan. Jadi si ibu bangun, si bapak bangun gitu. Terus ngomong katanya, Dodo hilang. Mari kita cari ke hutan katanya. Terus kata gitu, ayo Mas Faisal mau ikut nggak? Saya ditawarin lah sama si bapak. Karena saya pendatang dan saya yes man banget kan. Jadi saya nggak bisa nolak tuh. Ya udah Pak, saya ikut nyari gitu kan.
Terus malah saya dilarang sama si ibu. Aduh, Mas Faisal tuh baru orang pendatang baru gitu. Ya udah nggak usah. Tunggu di rumah aja. Takutnya kan Mas Faisal kan nggak tahu Medan gitu. Takutnya malah kita nyari orang hilang, Mas Faisal malah ikut hilang katanya gitu kan. Ya udah saya nurut lah. Setelah itu mereka pada berangkat lah nyari Mas Dodo ini. Nggak langsung tidur juga. Saya masih ngobrol-ngobrol seperti biasa sama si ibu dan sama si istrinya Mas Adi ini, ngobrol-ngobrol seperti biasa. Singkat cerita saya tidur, bisa tidur itu pas pagi lah. Karena pada saat itu saya tuh masih penasaran kabarnya Dodo itu seperti apa, udah ketemu atau belumnya gitu kan. Sampai saya ketiduran tuh. Saya sampai ketiduran, ketika saya bangun jam 7, saya langsung nanya tuh ke Mas Adi. Mas, gimana Dodo udah ketemu belum? Terus kata Mas Adi, wah belum ketemu Mas. Dari tadi pas saya berangkat sampai pagi saya nyari sampai ke desa sebelah, saya nggak ketemu. Katanya gitu. Kemana ya Mas? Ya makanya itu saya juga nggak tahu kata dia gitu. Ya mungkin kan dia udah pernah curhat ke saya dia punya masalah sama istrinya ya. Jadi saya berpikirnya masih positif aja kayak, mungkin dia lagi stres sama istrinya jadi ngerasa marah gitulah. Gitu. Jadi saya masih berpikir logis aja gitu kan. Setelah itu, singkat cerita masuk lagi tuh ke malam Jumat kedua di sana. Saya diajak tahlilan lagi. Tapi dalam posisi Dodo belum ketemu. Gitu. Saya diajak tahlilan sama si bapak. Cuma pada saat itu Mas Adi nggak ikut. Jadi saya berangkat cuma berdua sama bapak. Ya seperti biasa tahlilan dengan menu yang kayak gitu. Terus setelah itu saya nanya lagi tuh, karena kan pada saat itu kan saya tahlil itu berangkatnya bertiga, cuman sama si Pak RT ini, karena Mas Adi nggak ikut, gitu. Saya nanya ke Pak RT, Pak Le, itu si Dodo ketemu belum? Belum Mas, belum dari waktu itu sampai sekarang belum ketemu. Kemana ya Pak? Ya makanya belum tahu nih, gitu kan. Setelah itu saya langsung pulang ke rumah. Keesokan harinya pas saya baru bangun tidur karena pada saat itu saya ngelondri di desa sebelah. Dari situ saya ngajak anaknya teman saya nemenin saya buat ngambil laundryan. Singkat cerita saya sampai ngambil laundryan itu karena saya bawa anak kecil ya. Jadi katanya, Mas kita muter aja sih jalannya main dulu. Ya udah kata saya itu kan ya. Sampailah pada saat di sebuah tikungan. Di jalan itu tuh jalan utama sedikit nikung. Ketika setelah tikungan, wah kok pada rame. Di depan itu pada rame. Ada mobil polisi juga. Jadi udah banyak warga dan segala macam lah. Saya penasaran dong. Jadi saya berhenti dulu, ini ada apa gitu kan. Terus saya ngeliat loh, itu ternyata ada kantung jenazah di sana. Udah ada kantung jenazah, saya tanya, ini ada apa Pak? Ke warga sana kan. Terus kata si bapaknya, itu si Dodo udah ketemu. Tapi dalam keadaan dia udah menjadi jenazah. Kan saya langsung ngelihat kondisinya ya. Cuman pada saat itu emang si Dodo udah dimasukin ke dalam kantung itu. Jadi saya nggak ngelihat secara detailnya bentukan badannya kayak gimana. Tapi saya ngelihat si Dodo itu ditemukan di bawah pohon kelapa di pinggir jalan percis. Dalam keadaan si pohon kelapa itu udah ada kayak bekas berkelahi kayak gitu. Jadi ada cakaran lah. Terus di tanahnya kayak habis ada cakaran, ada ya kayak gitulah, habis kelahi kayak gitu. Wah, ini kenapa gitu kan. Singkat cerita saya pulang. Sampailah ke rumah Mas Adi ini. Saya langsung nginfoin lah ke Mas Adi. Mas, si Dodo udah ketemu. Lah, udah di mana? Di jalan desa sebelah Mas. Terus gimana? Ya udah jadi jenazah kata saya kan. Waduh. Terus dia langsung bergegas lah pada saat itu karena emang takziah gitu lah ya. Cuman saya nggak ikut karena kan saya orang baru juga gitu. Berangkatlah dia gitu kan. Singkat cerita pulanglah si Mas Adi ini. Mas, gimana kondisinya? Udah dimakamin, udah beres kok. Oh kenapa? Kata saya itu banyak hal aneh deh kata saya itu kan ya. Dari penemuan mayat
gitu kan. Karena itu persis di pinggir jalan. Itu hilang itu hampir 1 minggu, 5 sampai 6 harian lah ya. Cuma kata Mas Adi, ya nggak tahu, gitu doang. Singkat cerita, setelah kejadian Dodo itu, besoknya saya survei Simplesia ke ladang. Terus saya sempat nanya-nanya tuh ke orang sananya kan. Si Dodo kemarin ketemu, katanya dalam keadaan yang nggak bagus, kata saya tuh kan. Terus kata mereka, iya mas, kayaknya mah sama hewan buas katanya gitu. Gitu. Cuman karena emang di sana masih asli lah mas, masih asli bang. Jadi kayak babi hutan masih banyak. Terus konon katanya macan kumbang kayak gitu-gitu masih ada juga gitu kan. Terus saya gitu. Ya saya juga masih berpikir logis lah pada saat itu kan. Setelah itu singkat cerita saya pulang setelah beres ngurusin Simplesia. Terus tugas besoknya lagi itu saya diperkenalkan lah sama Mas Adi ini ke salah satu rekan bisnisnya yang berada di desa sebelah gitu. Jadi saya dipertemukan sama Mas Angga, namanya Mas Angga. Saya berangkat pagi karena emang Mas Angga ini kan dia emang udah duluan main Simplesia gitu. Saya pengen nyari ilmu lah intinya gitu ya, ke desa sebelah, ngedeketin, ngebonding gitu loh. Pengen tahu caranya seperti apa dan segala macem gitu. Singkat cerita kami pulang habis zuhur. Besoknya lagi seperti itu lagi gitu. Jadi hampir setiap hari lah saya ke rumah Mas Angga. Lambat laun kan saya jadi dekat nih sama Mas Angga ini, jadi dekat. Pada suatu hari Mas Adi ini bagi tugas sama saya karena Mas Adi harus nganterin sampling ke salah satu buyer dan saya ada perlu juga ke Mas Angga. Jadi kita bagi tugas. Kata saya, Mas, udah kalau misalkan mau, kan dia agak jauh ya ketemu bayarnya di luar kota. Kalau misalkan sampean bawa mobil, lumayan juga kan kosnya. Udah bawa motor saya aja gitu kan. Nanti saya bawa motor dia. Karena dia kan motornya motor yang apa ya di kampung lah ya. Jadi nggak begitu terurus gitu. Berangkatlah saya ke rumah Mas Angga sendiri pada saat itu setelah zuhur. Singkat cerita, nyampe lah di sana. Nyampe di rumah Mas Angga seperti biasa saya belajar dan segala macam. Sampailah pada waktu mau maghrib. Setelah mau waktu maghrib saya pulang, ya saya pamit ke Mas Angga, Mas. Saya mau pulang, wah nggak nginep aja, Mas Faisal. Ah enggak mas, soalnya takut dicariin juga gitu kan di rumah. Terus kata beliau, emang berani mas? Gitu. Kata saya, berani emang kenapa? Toh masih mau maghrib juga kan, masih sore gitu kan. Oh ya udah kalau gitu mah. Hati-hati di jalannya mas, kata dia gitu. Pulanglah saya. Ketika dari rumahnya itu kan emang di desa sebelah yang di Mas Angga ini desa yang sedikit rame ya, bukan kayak di desa teman saya ini. Sampailah hampir sampai di perbatasan desa. Jadi ada sekolah SD, di depannya ada angkringan. Karena kebetulan pada saat itu saya lapar ya. Kalau misalkan saya nggak makan dulu nanti sampai nyampe ke rumah terus nggak ada makanan ribet juga gitu. Jadi saya putuskan saya buat makan dan kopi dulu di situ di angkringan itu. Sekitar setengah jaman sampai maghrib beres, saya makan, saya ngopi, ngerokok seperti biasa. Saya langsung nerusin perjalanan lagi gitu. Nah, kebetulan kan emang perbatasan desanya teman saya dan desa sebelahnya ini dibatasi dengan hutan dan ada sungai pembatasnya gitu. Nah, si sungai ini tuh ada jembatannya lumayan panjang lah gitu, lumayan gede. Setelah itu saya melewati hutan kan pada saat itu kan. Pas saya sedikit lagi nyampe jembatan itu kan pada saat itu kondisinya kabut ya. Jarak 30 meter ke jembatan, saya lihat wah ada cowok lagi duduk di jembatan itu. Saya mikirnya kan kalau di Jawa Barat cowok yang kayak gitu yang duduk di jembatan itu lagi mancing ya. Karena di kampung saya juga di Jawa Barat emang banyak yang cowok yang mancing di jembatan gitu kan. Saya mikir kayak gitu. Tambah dekat, kisaran jarak 10 meter saya ngecium bau amis. Tapi bau amis bercampur sama bau pandan kayak bau kuburan baru gitu. Wah,
Amis banget gitu loh. Karena kan pada saat itu kabut ya, tambah dekat, si pria ini berdiri. Dia pakai kemeja, badannya emang gede. Pas dia berdiri, karena kan posisinya kabut ya, tadinya nggak jelas gitu. Pas tambah dekat, ternyata dia nggak ada kepalanya. Hah? Ya. Setelah itu saya sedikit nge-freeze nih. Saya langsung nge-freeze, nggak tahu harus gimana. Mau balik lagi saya takut, gitu kan. Mau lanjut saya takut juga, gitu. Tapi saya nggak ada pilihan selain ngegas motor, gitu kan. Walaupun motor itu motor kampung lah, gitu lah. Terus saya coba ngegas motor, lewatin lah si sosok itu. Setelah ngelewatin jembatan juga, udah pikiran saya udah kemana-mana, nggak karuan. Udah pengen cepet banget nyampe, kayak ngerasa wah jauh banget ini, nggak datang gitu loh, nggak nyampe ke rumah ini gitu. Setelah itu saya baca lah, sholawatan lah, ayat kursi segala macam saya bacain. Setelah saya bacain, kan si motor itu kondisinya ada spionnya, cuman kanan doang. Oke. Gitu. Saya ngelihat ke spion. Pas saya ngelihat ke spion, ternyata di spion itu ada cahaya warna kayak gini, kayak lentera. Kayak gitu. Saya pikir, wah ini penerangan lampu di jalan, ya kan? Terus lanjut lagi. Setelah itu saya lihat ke spion lagi kan, sesekali loh. Kok ada penerangan lagi? Terus kan di sana kan emang nggak ada penerangan, tapi saya nggak notice bahwa saya di sana nggak ada penerangan. Loh, kok kayak yang ngikutin ini mah kan? Setelah saya tengok, ternyata itu bola api. Bola api ngikutin saya dari belakang. Udah dari situ saya baca-bacaan lagi. Tadinya yang di dalam hati nih, pas pertama saya baca-baca di dalam hati itu disebutin aja loh. Kayak Allahumma sholli ala Muhammad, gitu aja udah disebutin langsung. Karena emang udah kawur lah ya. Kalau bahasa Sundanya mah kawur. Dari situ sampailah kisaran 3 menit setelah kejadian itu, saya ketemu sama segerombolan orang lagi ngeairin sawah, lagi pengairan gitu kan, pakai mesin kayak gitu. Saya berhenti, just gitu. Kayak apa ya? Kayak terselamatkan lah ya. Itu saya berhenti, kebetulan di situ tuh ada warga yang kenal saya, gitu. Weh Mas Faisal, habis dari mana Mas? Itu dari kampung sebelah gitu saya tuh. Cuma pada saat itu saya emang apa ya, ngejawabnya itu seperlunya doang. Karena capek ya. Karena udah ngelihat hal-hal kayak gitu, terus kondisi fisiknya juga capek lah kayak gitu, mentalnya juga capek. Kayak udah abis lari maraton aja udah. Ditanya, ya habis dari kampung sebelah, terus diem aja. Saya nggak cerita apa-apa. Diem aja. Terus kata yang kenal saya, udah Mas, sekarang udah mau malam nih. Udah mau tengah malam, udah Mas Faisal pulang aja. Saya saat itu langsung pulang ke rumah. Sesampainya saya di rumah, motor asal ini aja lah, asal simpen aja. Jadi nggak dimasukin ke dalam rumah dan segala macam. Saya langsung masuk ke rumah. Pada saat itu si mbaknya istrinya Mas Adi ini belum tidur, sama si ibu ini belum tidur, lagi nonton TV. Nyaut lah, Mas udah pulang? Oh iya Mbak, gitu kan. Mas udah makan belum? Udah Mbak, udah tadi di jalan. Oh ya udah. Saat itu saya coba untuk tidur. Cuman saya kepikiran tuh hal-hal tadi ya kan. Wah, gak masuk akal nih gitu kan. Cuman saya mau cerita, bingung ceritanya gimana, ke siapa kayak gitu kan, bingung. Setelah itu saya coba buat tidur. Setelah itu saya kebangun. Kebangun pengen pipis. Tapi karena pengalaman perjalanan tadi saya ngelihat hal-hal kayak gitu, saya gak berani buat keluar, gitu. Kan di sana itu bukan kebanyakan, tapi umumnya rumah sama WC itu misah Bang, gitu. Jadi biasanya di luar rumah, gak di dalam rumah. Jadi di luar lah si WC ini. Nah, ketika saya bangun tidur, saya pengen pipis. Bingung dong saya, mau keluar saya takut kan. Aduh gimana ini? Nah, kebetulan di sana ada botol mineral lah, air mineral, botol yang 1,5 liter.
Saya buka, saya pipis di situ. Kencing di situ saya. Oke. Karena saya nggak berani buat keluar. Saya kencing di situ, satu botolnya saya lempar aja udah keluar lah. Saya coba tidur lagi gitu kan. Singkat cerita, besok malamnya saya kebangun sekitar jam 2-an. Saya kebangun gara-gara lindu lagi. Saya kaget dong, karena posisi pada saat itu tuh ruangan tamunya itu kan jadi di sebelah kiri saya tuh ada gorden, di depan itu gorden, di sebelah sininya ada pintu buat keluar. Wah, ada lindu lagi. Tadinya mau langsung keluar, tapi pas ngelihat di gorden di sebelah kiri saya, di pinggir saya ini gerak gitu. Gerak. Tapi yang di depan saya diam. Wah, ini gak make sense nih. Masa lindu iya cuma di situ doang gitu kan. Terus ada getaran gede banget. Brr. Kan posisinya saya tidurnya nyamping ya. Jadi ini tuh ke gitu. Jadi ke lantai gitu kan. Walaupun dihalangin sama kasur juga tetap kerasa getarannya kan. Saya langsung curiga, saya ngelihat buka gordennya yang di pinggir saya lihat, terus di situ saya lihat sosok tinggi besar dengan lidah yang sampai ke bawah, sampai ke tanah. Matanya merah, hitam, tinggi besar, berbulu. Langsung Allahu Akbar teriak gitu. Sekenceng-kencengnya teriak sekenceng-kenceng. Saya mau ngebangunin gak enak ya kan, ngebangunin orang rumah gak enak. Saya langsung tutup bed cover, saya langsung pakai headset, pakai TWS, saya nyetel murotal pada saat itu karena saya takut banget kan ya. Nyetel murotal, saya semalaman gak tidur. Singkat cerita besok paginya emang ada schedule nih sama si Mas Adi ini buat bawa barang ngejual ke buyer gitu di luar kota. Saya berangkat pagi pada saat itu sama Mas Adi ini. Jam 7-an saya berangkat. Ketika sudah ngelewatin kampung itu di luar kota, saya ngobrol, Mas, itu si Dodo hilang sebenarnya kenapa sih? Gitu. Terus kata dia ngomong gini, Mas, di sini udah biasa. Bahkan dulu sempat 1 tahun sekali orang hilang tiba-tiba kayak gini. Dalam keadaan ditemukannya itu linglung. Itu masih beruntung linglung. Jadi kayak misalkan dia jalan nih di suatu hutan, dia jalan misalkan dia ngelintas cuman beberapa menit gitu. Tapi pas setelah keluar hutan itu ada orang yang nemuin katanya dia hilang udah 1 minggu gitu. Itu paling beruntung kan. Nah, yang nggak beruntungnya yaitu kayak si Dodo. Ada juga yang tiba-tiba kelihatan pas ditemuin itu dalam keadaan dia kayak udah habis. Katanya kayak gitu. Bahkan sebelum kejadian Dodo, 5 tahun ke belakang itu pada tahun 2016 kejadian lagi kayak gitu. Cuman dalam keadaan dia kayak udah dicabik-cabik sama hewan buas katanya. Oh, ini udah sering. Iya, udah sering. Bisa dikatakan sering juga karena sebenarnya ini kejadian dari tahun 70 juga udah kayak gini. Hanya saja makanya kenapa kita ada tahlil tuh setiap malam Jumat. Itu tuh karena ada salah satu ulama sana yang ngomong katanya harus ditahlilin. Terus dengan ritual tertentu agar tidak ada lagi korban yang seperti itu. Jadi makanya dulu sempat 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali bahkan pernah. Terus tambah ke sini jadi 2 tahun sekali, tambah ke sini jadi 3 tahun sekali gitu. Sampai pada saat tahun 2021 itu range waktunya udah 5 tahun sekali. Gitu. Saya juga aneh kan. Saya sempat, emang ini nggak ada yang laporan ke aparatur setempat gitu kan. Katanya pada saat tahun 75 sampai 80 itu sempat diusut sama yang berwajib. Ketika diusut karena banyak sekali kasus yang ganjil yang menurutnya wah ini mah karena kecelakaan. Karena bukan ada konotasi kejahatan dan segala macam. Makanya selalu berakhir udahlah gitu.
Jadi bukan karena tidak terpecahkan, kayak misalkan tiba-tiba ngelihatnya kayak udah kayak gitu. Oke. Gitu. Gitu kata dia. Oh gitu kata saya tuh. Terus saya juga cerita pas saya ke rumah Mas Angga ini, ketemu sosok pria itu, ketemu bola api dan segala macam. Terus katanya kalau bola api itu teh salah satu eksistensi dari leluhurnya di situ. Oke. Karena orang-orang situ percaya bahwasannya orang yang baru aja datang atau pendatang gitu loh, pasti ketemu sosok itu, Bola api itu. Itu. Setelah itu singkat cerita semuanya udahlah terbuka semua. Besoknya setelah semua penjelasan itu, singkat cerita besoknya saya pulang. Saya memutuskan untuk pulang ke Jawa Barat gitu kan. Dan setelah saya pulang ke Jawa Barat, saya juga sempat nanya ke guru spiritual saya di Jawa Barat. Ini gimana kayak gini? Karena saya juga sebenarnya takut ya Mas ya. Apalagi saya pendatang gitu. Iya. Takut ada hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Terus kata dia, udah jalanin aja, insya Allah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi makanya saya berani untuk kembali lagi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun, dari kejadian 2021 itu sampai sekarang belum ada kejadian lagi gitu yang hilang itu. Oh, udah sempet kayak nanya lagi sama siapa? Mas Adi. Iya. Kabar kampung di sana gitu. Ya bahkan sampai sekarang pun nggak sesering dulu ya. Tapi iya. saya masih tetap ke sana. Oke. Gitu. Dan belum ada korban lagi. Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada gitu. Sampai detik ini belum. Berarti almarhum Dodo. Iya. Oke. Kalau untuk almarhum Dodo itu tinggalnya di mana? Tinggalnya itu di nggak jauh sih dari rumah itu, nggak jauh. Bukan di desa sebelah dia? Enggak. Bukan. Okay. Bukan. Karena ya dia kan udah beristri ya. Bahkan istrinya juga sempat bolak-balik ke pengrajin kayu itu, saya tahu istrinya. Sempat ngelihat. Oh ini istrinya kayak gitu. Sepeninggalannya almarhum Dodo itu istrinya masih ada di rumahnya? Masih ada sih, masih ada. Cuman saya nggak pernah ngelihat lagi, gitu. Dan setelah kejadian itu nih, sampai sekarang pun ya kalau misalkan saya ke sana, saya belum pernah ngelihat lagi istrinya. Nggak tahu kemana kabarnya, saya nggak tahu. Tapi rumahnya masih baik-baik aja. Nah kebetulan saya nggak tahu persis rumahnya di mana. Oke. Gitu, karena pertama waktu ngelayat saya nggak ikut gitu. Cuman saya nanya kan itu rumahnya di mana? Deket kok di sini kata dia. Soalnya kan dia ke situ juga nggak bawa motor, berjalan kaki gitu. Oke, paham. Setelah almarhum Dodo itu meninggal, diadain tahlilan nggak di desa itu? Maksudnya tahlilan untuk Dodo meninggal? Iya. Ya diadain. Tapi tahlilan yang continue itu yang setiap malam Jumat tetap ada. Jadi kayak beda porsi. Kalau misalkan tahlilan Dodo ya tahlilan Dodo. Mas Faisal sempat ikut? Ke tahlilan Dodo? Kebetulan enggak. Karena kan waktu juga dan segala macam lah. Oke. Kalau makanan-makanan yang disajikan pada saat tahlilan itu termasuk kayak ayam cemani, itu juga termasuk syarat yang mungkin dijadikan tradisi oleh orang sana? Iya, syaratnya. Oke. Karena saya sempat nanya kan, kayak ini tuh emang harus ayam cemani kalau misalkan tahlilan. Jadi kalau misalkan tahlilan pada umumnya misalkan kan ada orang meninggal nih, ada 3 hari, 7 sampai 7 hari kan ya tahlilan. Itu hidangannya seperti itu. Tapi dia nggak pakai ayam cemani. Nah, spesial khusus buat setiap malam Jumat yang udah berjalan puluhan tahun itu harus ayam cemani kayak gitu. Oke. Harus ayam cemani memang ya. Kalau laron kan setiap hujan doang ya kan adanya. Ya kan kalau nggak ada gimana tuh nyarinya tuh laron tuh. Ya musiman kayaknya Mbak ya. Musiman ya. Oke. Tapi kalau dari korban-korban yang hilang itu ada yang nggak ditemukan nggak? Katanya sih ada itu udah lama banget sih, tahun berapa gitu, tahun 70-an gitu, tahun 60-an gitu. Kayak gitu. Pernah ada yang hilang sampai nggak ditemukan sama sekali. Batang hidungnya nggak pernah ditemuin sama sekali. Tapi kalau untuk spesifiknya apa yang terjadi sama orang-orang yang menghilang ini sih? Yang keterangannya nggak tahu ya persisnya seperti apa, cuma keterangan yang
disampaikan sama teman saya itu. Jadi dia ngerasa lewat hutan, salah satu hutan. Lewat situ, lewat biasa jalan biasa, paling cuma 3 menit, 5 menit lah ya. Tapi pas keluar dari itu tiba-tiba orang-orang, ya Allah kamu kemana aja gitu. Memang kayak tidak terjadi apa-apa ya? Iya, dia juga bingung lah. Kemana aja gimananya gitu kan. Kamu tuh udah hilang katanya 1 minggu gitu. Terus kalau dari Mas Faisal sendiri, keanehan apa lagi yang ada di desa itu gitu? Ya paling dari segi makanannya, terus karena emang itu ya jauh dari mana-mana, jauh banget. Jadi ke Alfamart aja saya harus nempuh jarak 1,5 jam, 2 jam lah. Oke, iya. Sejauh itu ke Alfamart. Iya. Saya di sana ngerokok seadanya kayak gitu. Dan saya kayak bako digulung-gulung. Iya. Kayak gitu-gitu. Karena susah banget. Terus warung itu nggak ada yang buka sampai setelah maghrib. Maghrib itu pasti tutup semua. Benar-benar Gitu. sepi ya. Benar-benar sepi, dan warung pun di desa itu cuma ada 2 setahu saya. Gitu. Oke, Mas Faisal, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton nih mengenai kejadian dari Mas Faisal. Emang di dunia ini menurut saya banyak hal-hal yang kita tidak tahu lah ya. Karena kan kadang kayak misalkan saya masuk ke area sana gitu loh, banyak shock culture dan segala macem. Ya sebagai kita orang-orang yang berpendatang sih, ibaratnya gini, pahamnya bumi dipijak, langit kita junjung tuh emang harus seperti itu, hidup itu gitu. Karena kalau misalkan saya agak sembrono di sana, nggak tahu juga ya. Benar. Gitu. Ya kalau memang ada kepercayaan di sana, ya sudah kita hormati saja. Hormati saja kayak gitu. Oke, itu ya. Terima kasih Mas Faisal. Ya, sama-sama. Udah datang ke Lentar Malam, dan untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mas Faisal izin pamit. Bye.